بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شهداء الغزوات الأربعة شهداء بدر شهداء أحد الأسرى القادسية شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإلى أرواح مشايخنا وذكر علينا أبو ياسر البسمالي سيد محمد المالي إسرائيل المالك شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى صاحب الكتاب الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السويدي سيد الهاشمي بالله تعالى يكرمه ويرحمهم ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرار المعروف في الدنيا والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وإلى أرواحك يا سيدي يا حاجنا سياك يا حاج مدينك يا حاج عبد الملك يا حاج علوي والله كريمة يا من وجه الفقر البركة عجل وظيم سيدي حج ما والفقر الرسمي وحمد غفر الله لهم ذنوبهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنان وعلى نياتهم الله تعالى يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وانصرنا وانصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان وفي اليمن وارحم شهداءهم ويهلك عدوهم وعلى نياتهم الله تعالى يقضينا ويقضي حوائجنا وحوائجكم ويسر لنا ويسر لكم زيارة مكة المدينة الحج والعمر ما بعد مرة كارتا بعد قرنا هذه النية وعلى كل نية صالحة بسر أسرار الفاتحة. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا الراحمين وبسندنا المتصل إلى الإمام المفسر الإمام الجلالين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الصالحين وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال Suratul Shaffat ini membahas tentang masalah surat As-Shaffat. Makkiyatun merupakan surat Makkiyah mi'atun wa thnatani. Jumlah ayatnya adalah 100 wa thnatani wa thamanuna ayatan, 82 ayat. 182 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra was-saffati saffa was-saffati saffa. Dan demi kemuliaan malaikat Saffat, Saffan yang berbaris. Al-malaikatu Saffat ini adalah nama malaikat. Tasuffu nufusuha fil ibadati, yang memurnikan. Az-zajrat yang menggertak atau menggiring. Zajrat yang menggiring. Zajran dengan giringan. Al-malaikatu para malaikat tasjurus sahab yang menggiring terhadap awan. Ay tasuquhu artinya menggiring terhadap awan. Jadi az-zajrat ini dimaknai malaikat yang menggiring awan. Fattaliyati dzikra. Kemudian malaikat at-taliyat
demi malaikat yang at-taliyat yang membacakan Al-Qur'an, qurra'il Qur'an yang membacakan Al-Qur'an, yatlunahu mereka membacanya, zikron dengan zikir. Masdarun merupakan masdar min makna at-taliyat, dari makna at-taliyat. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan nama-nama hal-hal yang diagungkan dalam Allah, yang diagungkan di dalam Islam. Di antaranya adalah nama malaikat, kemudian matahari dan bulan. Dan Allah tidaklah bersumpah kecuali sesuatu tersebut adalah merupakan sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah bersumpah dengan menyebut siapapun saja. Namun bagi kita dilarang kita bersumpah kecuali kita menyebut nama Allah. Idza halaftum fala hilf illa billah. Apabila kita bersumpah maka janganlah kita bersumpah kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kalian semua, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, lawahidun, sungguh-sungguh Maha Esa. Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Rabbus samawati wal ardi, yang menjadi Rabb, pencipta dari langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang berada di antara langit dan bumi. Wa rabbul masyarik, dan juga menjadi pencipta al-masyarik, daripada ufuk atau ujung-ujung sebelah timur. Ay wal magharibi, artinya juga menciptakan wal magharib. Jadi rabbul masyariki wal magharib, hanya saja dicukupkan menggunakan lafaz al-masyarik. Wal magharib, dan juga ujung-ujung sebelah barat. Lisyamsi, bagi matahari. Laha kullu yaumin masyrikun wa maghribun, bagi matahari setiap harinya memiliki perbedaan tempat terbit, wa maghribun, dan tempat tenggelam. Jadi setiap hari matahari itu bergeser, berpindah-pindah tempat terbitnya dan berpindah-pindah tempat tenggelamnya, sehingga disebutkan masyariki wal magharib. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Inna, sesungguhnya kami, zayyana as-samaa'a, telah menghiasi langit, ad-dunya, yang ada di dunia, langit dunia, bi zinatinil kawakib, dengan perhiasannya yang berupa kawakib, benda-benda langit atau planet-planet. Ai bidau'iha, artinya dengan cahaya kawakib. Au biha, atau dengan kawakib tersebut. Jadi bukan hanya dengan cahayanya, tapi juga dengan planet tersebut. Karena apa? Karena berbeda antara bintang dengan planet. Apabila planet itu cahayanya bukan dengan sendirinya, tapi hasil daripada pantulan. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana Allah membedakan antara cahaya matahari dengan cahaya bulan. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Di situ Allah membedakan. Ketika menyebut matahari menggunakan kata-kata diya, di mana diya itu bersinar dengan sendirinya, wal qamara nuran, dan bulan nuran, menjadi cahaya. Jadi cahayanya bulan bukan dari sendirinya, tapi pantulan dari cahaya bintang dan yang lain. Nah, di sini juga disebutkan bidau'iha, dengan dau. Jadi kalau dau itu cahaya dengan sendirinya, au biha, atau dengan keberadaannya bersinar walaupun bukan dari cahayanya sendiri. Wal idhafatu lil bayani, dan idhafah di sini lil bayan, untuk menjelaskan. Ka qiraati tanwinin, seperti hanya bacaan tanwin dan lafaz zinatin
al-mubayyinati yang menjelaskan bil kawakibi terhadap lafaz al-kawakib. Wa hifdhan dan sebagai pelindung, mansubun dinasabkan bi fi'lin dengan fi'il muqaddarin yang dikira-kirakan, hafidnaha bisyubih kami lindungi terhadap benda-benda langit kawakib tersebut bisyuhubi dengan adanya syuhub. Syuhub ini adalah dengan bintang-bintang, atau lebih khususnya dengan adanya semacam meteor, seperti yang di dalam surat Tabarak disebutkan di situ, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi syihab di sini adalah bintang-bintang yang memang berfungsi untuk melindungi planet yang ada sehingga tidak berbenturan, tidak hancur. Bayangkan kalau saling bertuburkan, saling hancuri, maka akan hancur lebur. Nah, min kulli syaitanin marid, dari segala mutallikin merupakan ta'alluq bil muqaddari dengan apa yang dikira-kirakan, syaitanin dari semua syaitan maridin yang marid. Marid ini adalah melarikan diri, atin yang menentang, kharijin keluar anit ta'ati dari taat kepada Allah. La yasma'una, mereka para syaitan tidaklah mau mendengarkan. Asyayatin, syaitan-syaitan tersebut tidaklah mendengarkan. Musta'nafun merupakan lafaz musta'naf yang menjadi awal kalimat. Wa sama'hum, dan mendengarnya mereka, huwa fil makna merupakan di dalam makna al-mafudhi anhu yang terlindungi anhu dari hal tersebut. Jadi syaitan itu berusaha untuk mencuri-curi atau mendengarkan terhadap isi daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal malail a'la, menuju ke tempat yang tinggi, al malaikatu yaitu para malaikat, fis sama di langit. Wa adda as-sama' bi ila wa uddi as-sama'u bi ila, dan dimutaaddi as-sama'u lafaz sama, la yasma'una ila, seharusnya tidak menggunakan ila tapi langsung secara lumrahnya, ghalibnya biasanya kata-kata sama itu langsung maf'ul, tidaklah muta'addi dengan ila. Makanya di sini wa udiyas sama bi ila, dan muta'addi lafaz sama dengan menggunakan ila ditadamminihi, karena menyimpannya lafaz sama makna isgha terhadap makna isgha. Jadi beda antara sama dengan isgha. Makanya di dalam wa idza qur'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, bukan hanya istami'u tapi juga wa ansitu. Di sini juga isgha. Jadi ada perbedaan. Kalau sama itu mendengar, kalau isgha itu artinya lebih fokus dengan cara kita berdiam. Jadi selain kita mendengar juga tidak boleh berbicara, itu isgha. Wa fi qira'atin, dalam sebuah bacaan bi tasydidil mim, dengan tasydidnya mim wasin dan sin, asluhu aslinya lafaz yasma'una adalah yatasamma'una. Udghimat ta'u, diidghamkan lafaz ta, huruf ta fi sin dalam sin. Wa yuqdzafuna min kulli janib, dan mereka dilempar, asyayatin syaitan-syaitan tersebut dilempar bisyuhubi dengan syihab, dengan bintang-bintang atau meteor-meteor, min kulli janibin, dari segala penjuru, min afaqis sama, dari penjuru-penjuru langit. Duhuran, mengusir, duhuran untuk mengusir. Masdar merupakan masdar dari daharahu, daharahu ay taradu, artinya mengusir syihab tersebut terhadap syaitan. Wa abadahu, dan menjauhkannya, wa maf'ulullah merupakan maf'ul li ajrih.
Artinya tujuan daripada Allah mengutus Syihab untuk mengusir terhadap setan-setan yang berusaha mendengarkan terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini disebutkan setan itu yastariquna sam'ah fa'admahu syihabun. Mereka berusaha yastariquna sam'ah, mencuri-curi pendengaran atau mencuri-curi terhadap adanya wahyu. Walahum adzabu wasib, dan bagi mereka para syaitan fil akhirati, di akhirat, adzabun wasibun, merupakan mendapatkan azab siksaan, wasibun yang kekal abadi, daimun. Kadang-kadang ada orang bertanya, bagaimana syaitan yang terbuat daripada apa? Dari api dihukum oleh Allah di dalam neraka, di mana neraka itu juga api. Bagaimana api dihukum dengan api? Makanya ada perbedaan. Syaitan itu adalah makhluk yang berwujud, yang terbatas dengan wujudnya. Jadi walaupun asalnya adalah terbuat dari api, dia sudah menjadi bentuk tersendiri. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu nur, dia cahaya, tapi dia tidak berbentuk, tidak dibatasi oleh la tahkum alaihi surah. Oleh ulama dikatakan perbedaan antara bangsa jin dengan malaikat. Kalau jin itu tahkum alaihi surah, dibatasi oleh oleh wujud. Jadi seandainya setan itu berwujud menjadi jin, kemudian jinnya itu dibunuh, maka mati. Berbeda dengan malaikat. Ketika malaikat umpamanya berwujud seorang laki-laki, berwujud menjadi manusia, kemudian malaikat itu dipukul, mau dibunuh, mau diapa, tidak akan berpengaruh. Itu berbedanya. Jadi malaikat itu nur yang tidak terbatas oleh dengan wujudnya. Tapi kalau jin itu terbuat dari api, nar, akan tetapi terbatas oleh wujudnya. Jadi ketika orang itu memukul, membunuh jin, mati. Berbeda dengan malaikat. Makanya ada kisah bagaimana ketika malaikat datang kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Datang malaikat pencabut nyawa Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian menyampaikan, saya adalah malaikat Israel, ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Malaikat Nabi Musa tersinggung, akhirnya apa? Ditempeleng malaikatnya itu. Bayangkan, malaikat Israel ditempeleng oleh Nabi Musa. Dan dalam riwayat ini disebutkan saking kerasnya tempelengannya sampai matanya miring gitu. Sampai matanya malaikat itu miring. Dan tidak berpengaruh, tidak terasa sakit. Karena apa? Karena wujud daripada malaikat berbeda dengan wujud daripada jin. Kalau malaikat wujudnya hanya gambaran, tapi tidak terbatas oleh wujud tersebut. Kalau jin, jadi ketika dibunuh, dipukul, mati sudah sama. Jadi malaikat tidak ada pengaruh. Makanya di sini ada perbedaan. Walahum adzabun wasib. Jadi walaupun bangsa jin itu dihukum, atau setan itu dihukum di neraka, karena apa? Karena sudah dibatasi atau dibatasi dengan wujud fisiknya. Jadi jin dibatasi dengan wujud fisik, sehingga ketika dibakar, maka seperti halnya manusia terbuat dari tanah liat dihukum dengan tanah liat, dikubur umpamanya, dipukul, akan tetap terasa sakit karena sudah berbeda wujud. Nah, wallah. Illa man khatifan khatfatah, kecuali orang, ya, kecuali siapapun khatifan khatfatah, khatfah yang mencuri, khatfatah terhadap pendengaran. Masdar merupakan masdar al-marratah yang sesekali, ya. Wal istisna, dan istisna di sini min dhamirin, dari dhamir lafaz yasma'un, ay la yasma'u illa syaitanul ladzi sami'al kalimata minal malaikati. Artinya mereka tidak bisa mendengar
kecuali syaitan alladzi sami'al kalimatah, yang mendengar terhadap kalimat, minal malaikati, yang didengar dari malaikat. Jadi syaitan itu hanya mendengar, mengumpulkan istilahnya mencocokkan, ya, mencocok-cocokkan terhadap apa yang didengar dari malaikat, bukan dari wahyu secara langsung. Fa akhadhaha bi sur'atin, kemudian dia mengambil kalimat tersebut bi sur'atin, dengan cepat. Fa atba'ahu shihabun thaqib, kemudian mengikuti terhadap syaitan tersebut shihabun, bintang, kaukabun mudiun, bintang yang bersinar, thaqibun, yang membakar atau melubangi, ya, thaqibun, yang membakar, yathqubuhu, yang melubangi terhadap bintang, terhadap syaitan tersebut, ayyahrikuhu, atau membakarnya, au yakhbiluhu, atau menghancurkannya. Jadi kata-kata thaqib ini memiliki makna banyak, ya, seperti hanya firman Allah, was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq, an-najmus thaqib, an-najmus thaqib, bintang. Ats-tsaqib bisa bermakna yang melubangi, yang menembus, yang melubangi, yang menembus, cahayanya yang menembus. Bisa juga bermakna bercahaya. Jadi tsaqib itu bisa bermakna bercahaya. An-najmus tsaqib, bintang yang bercahaya. Jadi bukan bintang yang berlubang, tidak, bintang yang bercahaya. Jadi ada berbagai macam makna. Dan di sini tsaqibun bisa kita maknai juga seperti itu. Jadi bisa bermakna thaqibun bisa bermakna yang bersinar, melubangi, ataupun bermakna membakar. Nah, fastaftihim, maka bertanyalah kamu terhadap mereka, istaghfir, beritahukanlah kabar kufar Makkah terhadap orang kafir Makkah, takriron, dengan memberikan pengakuan, au taubihon, atau pertanyaan yang taubih, menjelekkan keyakinan mereka. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqna, apakah mereka berhala-berhala tersebut, asyaddu khalqan, itu lebih hebat penciptaannya, amman khalaqna, ataukah atau makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan, minal malaikati, dari para malaikat, was samawati, dan juga langit-langit, wal aradina, dan juga bumi, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalamnya, wa fil idyani biman, dan di dalam mendatangkan dengan lafaz man, taghlibun lil uqala, itu mengunggulkan terhadap orang-orang yang berakal, karena memang man itu biasanya digunakan untuk berakal, sedangkan ma itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Namun kadang-kadang dipakai juga, kadang-kadang man digunakan untuk hewan, ya. Seperti firman Allah, wa khalaqa kulla dabatin mimma, wa khalaqa kulla dabatin min ma'in, faminhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba. Di situ Allah menggambarkan hewan-hewan dengan menggunakan man. Ya, di sini disebutkan man itu taghlibul uqala, lumrahnya digunakan untuk orang-orang yang berakal. Inna khalaqnahum min tinil lazib, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, ai asluhum, artinya asal dari para manusia, Adam, yaitu Nabi Adam, min tinil lazibin, dari tanah liat, lazibin yang lazib, yang melekat, yang lengket, lazimin yang sudah lengket, yalsiku bilyadi, yang menempel di tangan. Al maknanya adalah anna khalqahum dhaifun, sesungguhnya penciptaan manusia itu dhaifun, itu lemah. Fala yatakabbaru, maka janganlah mereka mengingkari, menyombongkan diri. Fala yatakabbaru, maka janganlah menyombongkan diri, bingkarin nabi, dengan mengingkari kepada Nabi Muhammad, wal Qur'ani, dan juga dengan Al-Qur'an, al-muaddi, yang memastikan ila halakihim al-yasir, terhadap kehancuran mereka yang begitu mudah. Artinya manusia itu diciptakan dengan
dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi, ya gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya perbandingan antara bagaimana Allah menciptakan manusia dengan penciptaan langit dan bumi. Gak ada apa-apanya. Begitu kecil. Artinya janganlah kita merasa diri kita ini sombong, karena sebagaimana Allah mampu menghancurkan langit dan bumi beserta isinya, lebih mudah bagi Allah untuk menghancurkan terhadap manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal ajibta wa yaskharun, sebaliknya lil intiqal, bal di sini lil intiqal untuk memindahkan pembicaraan min gharadin dari satu tujuan ila akharah terhadap tujuan yang lain, wa huwal ikhbaru, yaitu memberikan kabar bihali terhadap keadaannya, keadaan Nabi Muhammad, wa halim dan keadaan mereka orang-orang kafir. Ajibta, sebaliknya kamu merasa ta'ajub, bi fathhi ta, dengan fathah ta, khitaban merupakan khitab din Nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai bin takdzibihim iyyaka, dari dustanya mereka terhadap kamu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, kamu jangan merasa heran kok masih ada orang yang kafir, padahal segala bukti, segala hal itu sudah lengkap. Jangan kamu heran bagaimana mereka masih tetap tidak mau beriman kepadamu. Min takdzibihim iyyaka wa hum yasharun, dan mereka bahkan yasharun meremehkan, ya, mengolok-olok, min ta'ajjubika, dari keheranan. Wa idza dzukiru la yadhkurun, dan ketika mereka mendapatkan peringatan, wa idzu bil Quran, mendapatkan peringatan dengan Al-Quran, la yadhkurun, mereka tidak mendapatkan, tidak mengambil pelajaran. La ta'idun, mereka tidaklah ingat. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun, dan ketika mereka melihat terhadap adanya ayat, tanda kebesaran Allah, mukjizat, kan syiqaqi qamari, seperti halnya terbelahnya rembulan, yastaskhirun, mereka meremehkannya, yastazi'una biha, meremehkan biha, dengan ayat tersebut. Padahal ayat itu diminta oleh sendiri. Jadi mereka meminta ayat, ketika didatangkan ayat tersebut mereka ingkar, oh ini tukang sihir, padahal mereka sendiri minta. Jadi ketika mereka minta, Nabi Muhammad, kalau kamu betul-betul adalah seorang nabi, apa? Kalau kamu betul seorang nabi, bulan ini kamu belah. Bulan ini kamu belah. Ternyata setelah dibelah, oh memang Nabi Muhammad adalah tukang sihir yang hebat. Kan aneh kan? Padahal mereka sendiri yang minta, tapi ketika diberikan apa yang mereka minta, mereka tetap tidak mau beriman. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sahir. Dikatakan tukang sihir yang hebat, sehingga mampu mengelabui mata mereka. Ya, intinya satu hal, mereka tidak mau beriman. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin, dan mereka berkata fiha, di dalam ayat tersebut, in hadza, tidaklah ada kejadian ini kecuali sihrun mubin, sihir yang jelas. Subhanallah, jelasnya. Bayyinun, yang jelas. Wa qalu, dan mereka berkata munkirinal ba'tsah, dengan mengingkari terhadap adanya hari kebangkitan. A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun, apakah idza mitna, ketika kami telah wafat, telah meninggal, telah mati, wa kunna turaban, dan kita telah menjadi abu, wa idhaman, dan menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan kembali. Fil hamzataini, di dalam dua hamzah tersebut, fil mawdi'aini, di dalam dua tempat, at-tahqiqu, menetapkan hamzahnya, artinya aida, hamzahnya dua-dua disebutkan, tidak ada tashil. Wa tashil tsaniyah, dan ada bacaan wa tashil tsaniyah, meringankan hamzah yang kedua. Wa idkhari alifin, dan memasukkan alif bainahuma, di antara kedua hamzah, ala wajhini, atas dua cara pembacaan. Aw abaun al-awwalun, ataukah orang-orang tua kami yang telah lalu. Jadi apakah kami akan dibangkitkan bersama dengan mereka, bapak-bapak orang tua kami yang telah meninggal? Bagaimana mungkin? Bisukunil wa, dengan sukun waw, atfan, diatafkan, bi au, dengan au, wa bi fathiyah, dengan fathah waw, wa bil wal hamzatul istifham, dan hamzah di sini istifham untuk bertanya, wal atfu, dan adanya ataf tersebut bil wawi, dengan waw, wal ma'tuf alaihi,
mahallu innah wasmuha, merupakan mahal tempat daripada innah bersama dengan isimnya. Awil dhamiru, atau menjadi tempat daripada dhamir fil mab'utsun, di dalam lafaz mab'utsun. Wal fasilu hamzatul istifham, dan yang menjadi pemisah adalah hamzah istifham. Qul, katakanlah Muhammad, na'am iya, kalian akan dibangkitkan, tub'atsun, dibangkitkan kalian semua. Wa antum dakhirun, sedangkan kalian semua dakhirun, menjadi terhina ketika hari kebangkitan. Saghirun, menjadi terhina. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idzahum yanzurun, maka sesungguhnya hiya, kejadian tersebut, artinya kejadian pada hari kiamat. Dhamiruhu mubhamun, dhamir lafaz hiya di sini adalah mubham. Yufassirhu, menafsirkan terhadapnya, zajratun, sesungguhnya kejadian itu, zajratun adalah zajrah, gertakan, sayhatun atau teriakan, wahidatun yang satu kali, fa idahum, maka ternyata mereka semua al khalaiqu, para makhluk, ahya'ah, semuanya menjadi hidup, yanzurun, mereka akan melihat, ma yuf'alu bihim, apa yang akan ditimpakan kepada mereka. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa lana Muhammadin ajma'in. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa salihin fid dharain amin ila anqal. Naam. Silakan. Allahumma shalli wa barik alaihi. Apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba suatu kebaikan, maka Allah menjadikan kekayaannya di dalam hatinya dan ketakwaannya di dalam hatinya. Dan apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba suatu keburukan, ja'ala faqrahu, maka Allah menjadikan kefakirannya baina ainihi, di hadapan kedua matanya. Jadi senantiasa dia memiliki perasaan takut fakir, tidak mau bersedekah karena takut fakir, tidak mau menafkahkan hartanya karena takut fakir. Jadi senantiasa di dalam hatinya yang dipikirkan adalah takut fakir, tidak mau punya anak karena takut fakir. Seperti hanya keinginan orang-orang yang jahiliyah, sampai-sampai mereka membunuh anak perempuan karena dianggap menjadi beban dalam keluarga. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Naam. Terus. Allahumma shalli wa barik alaihi. Apabila Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya di dalam masalah agama. Jadi alhamdulillah kehadiran kita di majelis ini insyaallah menjadi pertanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa zahadahu fid dunya, dan menjadikan dia orang zuhud di dalam urusan dunia. Zuhud ini menghindar dari kesenangan-kesenangan dalam urusan dunia. Berbeda dengan warok. Zuhud ini lebih tinggi daripada warok. Kalau warok itu hanya meninggalkan dari perkara yang diharamkan dan dimakruhkan, tapi kalau zuhud lebih dari itu. Dia bukan hanya menghindar dari keharaman, menghindar dari perkara yang dimakruhkan, bahkan juga
menghindar atau mengurangi dari berfoya-foya hidup di dunia walaupun halal. Jadi aneh kalau orang-orang mengatakan zuhud tapi dia masih memakan barang yang haram, karena syariat di antara zuhud ya tidak boleh menyentuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan memperlihatkan kepadanya terhadap kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Artinya dia lebih memikirkan untuk memperbaiki kekurangan dirinya daripada dia mengurusi kekurangan orang lain. Ini dalam ada Imam Syafi'i itu mengatakan idza kana al-mar'u 'aqilan wari'an idza kana al-mar'u 'aqilan wari'an ashghalahu bi'ayubi nafsihi wara'uhu. Apabila seorang itu memiliki akal dan wara', maka dia akan lebih sibuk untuk memikirkan memperbaiki kekurangannya daripada mencari-cari kekurangan orang lain. Karena memang manusia itu biasanya gitu, cenderung kita itu lebih cenderung kalau kekurangan orang dia kelihatan, tapi tidak sadar kalau dia sendiri banyak kekurangannya. Makanya orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang lebih sibuk untuk memperbaiki kekurangan dirinya sendiri. Nah, Allah saya beringali. Di dunia, apabila Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan mempercepat terhadap dirinya hukuman di dunia. Di dunia. Artinya dalam arti bahwasanya hukuman tersebut ditunaikan di dunia, tidak disimpan sampai akhirat. Hukuman di dunia tidak disampaikan nanti di akhirat. Berbeda dengan orang yang dihukum di dunia sebagai awal terhadap siksaan nanti di akhirat. Karena ada dosa-dosa besar yang tidak hanya nanti diancam di akhirat tapi juga di dunia. Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua atau berbuat zalim kepada sesama manusia, itu dia dihukum di dunia tapi diancam juga nanti di akhirat. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang ketika dia bermaksiat, hubungannya dengan bainahu bainallah, dia dihukum di dunia dengan segera sebagai bahwa dia dihukum di dunia sebagai bentuk untuk melunasi terhadap dosa-dosanya, sehingga nanti di akhirat dia tidak memiliki dosa. Jadi ketika nanti di akhirat umpamanya dia bermaksiat, melihat dengan maksiatnya, dengan tangan, maksiat tangan, maksiat kaki dan sebagainya, kemudian dia sakit umpamanya atau tertusuk duri. Dalam hadis disebutkan hatta syaukatu, bahkan seandainya orang itu terkena musibah tertusuk duri, bersyukur. Karena apa? Kadang-kadang Allah ingin menghapus dosanya dengan ditusuk oleh duri, tertusuk oleh duri, sehingga nanti ketika di akhirat dia telah bersih daripada dosanya. Makanya ketika orang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, janganlah bersedih, seharusnya kita bersyukur. Mungkin saja Allah mempercepat hukuman itu sehingga nanti tidak numpuk dia di akhirat. Jelas ya, cuma ya jangan melakukan perbuatan yang memang diancam di dunia dan akhirat. Seperti tadi itu al-aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian syahadatuz zur, sumpah palsu. Umpamanya orang itu ketika menjadi hakim atau menjadi saksi dalam persidangan, dia bersumpah dengan saksi palsu dan sebagainya. Itu ancamannya bukan hanya di akhirat, di dunia diancam, di akhirat juga diancam. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang ketika berdosa di dunia langsung ditunaikan di dunia, sehingga nanti di akhirat itu tidak memiliki siksaan apapun, sudah bersih. Jadi musibah yang ada di dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penebus daripada dosa. Nah, terus
Dan apabila Allah menginginkan kepada hambanya keburukan, amsak anhu bidhambi, maka Allah akan menahan dirinya dengan dosanya. Dibiarkan dia berdosa tanpa merasa dia bersalah. Kok tambah maksiat tambah kaya, kok tambah maksiat tambah sehat badannya, gak pernah sakit, padahal maksiatnya jalan terus. Wah, ini bahaya ini. Berarti nanti itu ditumpuk-tumpuk, nanti akhirat dosanya untuk diadab di akhirat. Sehingga nanti ditunaikan bihi dengan azab tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nambah tuh, silakan yang lain. Apabila Allah menginginkan kepada hambanya khairan, kebaikan, fatahalahu qufla qalbihi, maka Allah akan membuka kepadanya quflah, gembok daripada hatinya, itu penutup daripada hatinya. Dan Allah menjadikan di dalam hatinya al-yaqinah, keyakinan, wasidqah, dan kejujuran. Dan Allah menjadikan hatinya wa'iyan, menjadi memahami terhadap apa yang dia jalankan di dalamnya. Dan Allah menjadikan hatinya saliman, selamat. Dan lisannya shadiqan, jujur. Dan akhlak-akhlaknya mustaqim, istiqamah. Dan Allah menjadikan telinganya samiatan, senang mendengar kebaikan, wa ainahu, dan menjadikan matanya basiratan, melihat. Artinya bisa melihat kebenaran. Terus rawahu Syekh an Abi Dzar. Naam. Apabila Allah menginginkan infadha qadaihi, pelaksanaan terhadap qada dan qadarnya, maka Allah akan mencabut terhadap orang-orang yang memiliki akal terhadap akalnya, sehingga Allah melaksanakan fihi di dalam mereka qada'uhu, qada' wa qadaru, dan qadarnya. Allah. Maka apabila telah terlaksana amruhu, perintahnya Allah, ketentuan Allah telah terlaksana, maka Allah akan mengembalikan terhadap akal mereka dan menjadi waqa'at, terjadi an-nadamatu, penyesalan. Rawahu Dailami an Anas. Subhanallah, ini perlu kita meyakini bahwasanya Allah Maha berkuasa. Ketika Allah ingin menunaikan takdirnya, maka apapun kemampuan manusia itu seperti tidak memiliki apapun. Kadang-kadang orang itu siap-siap mempersiapkan, oh waspada, takut gempa, waspada, takut begini, waspada, takut begini, hati-hati. Semuanya dipersiapkan. Atau supir lah, supir, seorang nyupir kendaraan, waspada, hati-hati. Tapi di saat Allah menginginkan kejadian, suatu kejadian, Allah cabut akalnya. Jadi pada saat itu mereka lengah. Jadi ketika lengah, justru datang ketentuan Allah. Ketika datang, oh iya, seandainya saya tidak lewat lewat sini, atau seandainya saya belok ke kanan, belok ke kiri, saya kenapa kok tidak berpikir? Pasti begitu orang itu. Pada awalnya sudah siapkan macam-macam. Kadang-kadang kita bersiap-siap, ya, nggak datang-datang. Ketika kita siap-siap, tidak datang. Ketika kita santai-santai, tiba-tiba datang. Setelah datang kejadian, baru terjadi penyesalan. Oh iya, coba seandainya kemarin begini, seandainya begini, seandainya, pasti. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa mencegah terhadap takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak mampu. Jadi seperti halnya Allah mengatakan umpamanya,
Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, seandainya manusia dan jin itu berusaha untuk membuat tandingan terhadap Al-Qur'an, seandainya manusia dan jin itu bergabung dengan keahliannya, dengan semuanya bergabung ingin menciptakan kitab suci seperti hanya Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu. Karena apa? Karena Allah mencabut kemampuan itu. Allah mencabut kemampuannya. Begitu juga nanti ketika di dunia. Jadi kita bukan hanya, sebenarnya kita di dunia ini bukanlah kita tidak merasakan keadaan Allah, tapi kita dibatasi pandangan mata kita, mahjub, tidak bisa melihat zat-Nya Allah Subhanahu. Kita yang mahjub, mata kita tidak mampu. Mata kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat. Tapi ketika nanti di hari kiamat, ketika Allah memberikan takdir, memastikan kita dimasukkan ke dalam surganya, diberikan nikmat, maka Allah membuka hijab itu. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi tidak bisa ketika Allah menghendaki suatu kejadian, maka akal itu akan menjadi hilang, tidak berguna. Kalau sudah berbicara tentang takdir, akal itu menjadi sia-sia, tidaklah berguna. Baru setelah kejadian berpikir manusia itu. Jadi ketika kejadian sudah ada, mau diapakan lagi? Kita harus kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itulah setiap kita menerima musibah, kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di situ akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa menjangkau. Kadang-kadang ada orang itu, seringkali kita mendengar berita, ada orang itu ingin sehat, jantungnya sehat, akhirnya olahraga. Setiap hari olahraga. Allah kehendak Allah subhanallah, justru dia meninggal ketika olahraga. Ketika main bulu tangkis meninggal, ketika main sepak bola meninggal. Orang yang seharusnya secara akal tidak akan terkena jantung, tidak akan terkena penyakit karena dia rajin olahraga dan sebagainya, kalau sudah takdir berbicara, mau apa lagi sudah? Justru ketika main bulu tangkis dia meninggal. Ketika naik sepeda dia meninggal, ketika jalan kaki dia meninggal, tidur pun meninggal. Padahal sudah dijaga semua kemungkinannya. Jadi kalau sudah berkehendak, akal tidak bisa masuk. Ini sudah dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, maka apabila kamu menginginkan melakukan suatu perkara, fatatabbar akibatahu, maka berfikirlah terhadap akibatnya. Jadi jangan hanya kita berfikir mau mengerjakan, tapi kita berfikir terhadap akibat perbuatan yang akan kita kerjakan. Berfikir sebelum kita bekerja. Bukan berfikir terhadap pekerjaan tersebut, bukan, tapi pengaruhnya nanti ke depan. Makanya ada kaidah itu, ada kaidah fikih yang sering kadang-kadang dijadikan sebagai sumber bagi mazhab lain, sebagai sumber hukum Islam. Ada yang dinamakan dengan al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah, ada yang disebut dengan saddal lidzari'ah. Saddal lidzari'ah artinya sesuatu yang dihukumi pada saat sebenarnya sesuatu tersebut, umpamanya contohnya, apakah boleh seseorang itu bermain catur atau apa saja? Secara umum boleh. Tapi kalau gara-gara bermain itu orang nanti sampai bermalam, sampai bergadang sehingga tidak sholat subuh, jadinya apa? Bermain itu dihukumi haram karena menyebab terhadap perkara yang diharamkan. Sesuatu yang mubah bisa menjadi haram apabila dia menjadi penyebab dari perkara yang diharamkan. Sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib apabila dia menjadi perantara terhadap perkara yang wajib. Wal amru bil fi'lil muhimmil munhatim amrun bihi wa bil ladzi bihi yatim. Sehingga di sini dijelaskan, ketika kita hendak melakukan perkara, pikirkan dulu nanti akibatnya terjadinya, efek sampingnya bagaimana. Nah, terus apabila ada akibat tersebut adalah kebaikan, famdih, maka laksanakanlah.
Apabila akibat itu adalah buruk, fantahi, maka berhentilah. Nah, ba'du. Allah SWT barangkali bitu adati, apabila kamu menginginkan suatu perkara, fa'alaika bitu adati, maka kamu harus berfikir dengan tenang. Berfikir dengan tenang. Jadi ketika orang itu ingin bertindak, harus berfikir dengan tenang. Jangan emosi, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Terus sehingga Allah menampakkan, memperlihatkan kepadamu al-makhraj, jalan keluar. Allah SWT, apabila kamu ingin untuk menyebut terhadap kekurangan orang lain, maka ingatlah terhadap kekurangan diri kamu sendiri. Sebelum kita mengingat menyebut-nyebut kekurangan orang lain, maka kita hendaklah memikirkan dan menyebut kekurangan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita memberikan nasihat, murni karena ingin menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena seringkali ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kita berpikir kita lebih baik. Oh, saya lebih soleh. Memberikan nasihat kepada orang lain, kita berpikir saya lebih soleh, saya lebih baik, saya lebih bagus. Saya memberikan nasihat, seorang guru kepada murid, seorang ustadz kepada murid, seorang kiai kepada santrinya. Kadang-kadang ketika memberikan nasihat, dia berpikir saya lebih baik daripada anak saya lebih baik daripada murid. Ini yang harus dihindari. Karena apa? Mengajarkan Rasulullah SAW agar kita senantiasa tawadhu, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, itu karena kita ingin mendapatkan pahala memberikan nasihat kepada orang lain, mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Silakan, ada pertanyaan. Saya batasi 3 ya, karena adanya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Maksudnya sholat Jumat atau sholat apa? Sholat Jumat itu pendatang semua. Ya kayak di bandara gitu ya. Kayak di bandara, jadi kayaknya jauh dari Jumat ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah dipersyaratkannya seseorang itu, pertama ada 2 hal. Tentang masalah status mukimnya, ada perbedaan pendapat ulama, apakah Jumat itu wajib orang yang mustautin atau yang mukim. Mustautin atau yang mukim. Sholat Jumat menurut pendapat muktamad ya, pendapat pertama yang di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah dipersyaratkan harus mustautin, orang yang memiliki rumah atau orang yang memiliki niat tidak melakukan perjalanan
lebih dari 6 bulan atau selama setahun. Jadi sudah dikatakan mustautin. Karena definisi mustautin itu berbagai macam makna juga mustautin. Makna mustautin itu banyak. Pertama ada yang mengatakan mustautin itu adalah orang yang menjadi tanah air di situ, memang sudah hidup di situ tinggal. Yang kedua, mustautin itu adalah orang yang bermukim lebih daripada setahun, tidak melakukan perjalanan soifan, man la ya'aluna soifan wala syitaan, tidak melakukan perjalanan selama 6 bulan. Bukan 6 bulan, 6 bulan soif, 6 bulan syita. Ini mustautin. Pendapat yang kedua, tidak mensyaratkan harus mustautin. Salat Jumat bisa diadakan bagi siapapun yang telah dikategorikan sebagai mukim. Mukim ini adalah orang yang berniat bermukim suatu daerah lebih dari 4 hari atau 1 minggu lah, 6 hari, 2 hari perjalanan, 4 hari dia mukim. Jadi kalau orang niat melakukan kunjungan ke suatu daerah kemudian tinggal di sana lebih dari 1 minggu, sudah dikategorikan sebagai mukim. Jadi pendapat yang kedua cukup dengan yang mukim. Dan dalam prakteknya para ulama mayoritas menggunakan pendapat yang kedua. Jadi walaupun makanya dalam kitab-kitab itu seringkali disebutkan yang muktamad dalam mazhab kita adalah pendapat yang pertama mustautin, tapi praktek yang diamalkan adalah pendapat yang kedua. Jadi selama orang-orang yang ada di situ adalah 40 orang mukim, ya, maka itu yang telah diamalkan oleh para ulama. Jadi tidak harus mustautin, cukup dengan yang mukim. Terus yang ketiga, bagaimana apabila di situ semuanya orang musafir, maka tidak wajib Jumat dan tidak sah Jumat. Kalau kita berkaca kepada mazhab Imam Syafi'i, jelas ya? Atau Imam Syafi'i, selama di situ tidak ada orang yang bermukim dengan jumlah 40 orang, maka tidak dianggap sah sholat Jumat, karena mereka bukan mukim. Jadi mustautin, tingkatannya adalah mustautin, yang kedua adalah yang mukim, yang ketiga apabila tidak ada sama sekali musafir semua, kayak seperti di bandara sholat Jumat, kalau memang tidak ada mukimnya maka dianggap tidak sah. Apabila ada mukim, ya, ada mukim di situ, kan ada juga orang masyarakat sekitar, cuma mungkin tidak terlalu banyak, mungkin 10 orang, 12 orang. Bagaimana hukumnya? Ya kita ikut mazhab yang lain. Kalau ikut mazhab lain, 3 orang mukim saya cukup sudah. Ada yang mengatakan 3, Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan 12 orang cukup. Jadi kalau umpamanya kita memperkirakan 12 orang ini di sini ada yang mukim, sudah cukup. Jelas ya? Jadi mungkin saja di antara orang yang hadir, seperti hanya di masjid di suatu daerah, mungkin saja ada orang sekitar yang bermukim di situ, minimal 3 orang sholat di situ. Itu bisa sudah mendirikan sholat Jumat. Jelas ya? Jadi ada pendapat mazhab lain, saya katakan tidak mensyaratkan harus 40, cukup dengan 3 orang ataupun dengan 12 orang. Dan kita tidak perlu ngabsen. Masa setiap orang Jumat mau diabsen? Kamu mukim apa enggak ini? Mukim. Datang lagi satu. Oh enggak. Ya udah kita husnudzon, perkiraan sudah. Yang salah itu yang enggak sholat yang enggak sholat Jumat. Terus pertanyaan lain cukup ya? Ini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang memiliki khaddam. Khaddam ini apa ini? Manusia atau jin ini? Khodim ini kan ada khodam, ada khodam manusia, ada khodam jin. Mungkin khodam jin ini ya, anggap saja khodam jin. Khodam tersebut akan masuk apabila diperlukan, seperti halnya pengobatan ketika ada orang yang kerasukan jin. Pertanyaannya, apakah batal puasa orang tersebut jika khodam itu masuk dalam dirinya karena di saat itu orang tersebut hilang akal atau tidak sadarkan diri, seperti halnya orang yang kesurupan. Makanya di dalam kategori orang yang orang yang hilang akal,
Orang yang hilang akal itu menjadi batal dan wajib mengqadai apabila disengaja. Apabila disengaja. Dia sendiri yang mendatangkan, seperti hanya orang mabuk namanya. Minum minum minuman keras atau mabuk dengan sengaja lah, atau dengan melakukan apapun saja. Dia tahu kalau dia begini dia pasti akan hilang akal, mabuk. Dia kerjakan, berarti kan disengaja. Nah, ketika dikategorikan sebagai sengaja, maka dia mendapatkan denda. Selain dia batal puasanya, dia harus juga mengqadai puasanya. Jelas ya. Tapi kalau itu datangnya tanpa kita undang, tahu-tahu masuk, ya, jin itu umpamanya orang-orang tahu kesurupan, dan ketika kesurupan dia makan, minum, kenyangis, susu semuanya diminum, tidak sadar, batal apa tidak? Tidak batal. Tidak batal. Perbedaan apa? Nah, kalau diundang atau tidak diundang. Jadi kalau tamu itu, khaddam itu diundang, nah itu batal dan wajib qadha. Tapi kalau tidak diundang, tidaklah batal. Jelas ya? Jadi seperti hanya orang yang gila. Orang yang gila itu kalau diundang karena sebab ada penyebab dia sendiri sengaja pengen hilang akal, pengen gila, ya batal dan wajib qadha. Tapi kalau gilanya itu karena memang tanpa diundang, dihukumi batal puasanya, namun tidak ada qadha. Karena dalam hukum fikih itu ada istilah batal, tetap batal, hanya saja tidak ada qadha. Bagi siapa? Orang gila yang tidak sengaja dengan kegilaannya. Jadwal namanya lah. Ada orang jadwal setiap jam 1 siang gila setengah jam, gila setengah jam, setiap hari begitu. Bagaimana hukumnya? Ya batal puasanya, tapi tidak usah diqadai sudah. Ketika sembuh ya lanjut puasanya. Paham ya? Jadi secara hukum dikatakan batal karena tidak memenuhi persyaratan, karena hilang kesadaran, namun tidak ada qadha. Nah, kalau yang disengaja seperti tadi itu, jadi orang memanggil khaddam kemudian hilang kesadaran, kan dia sendiri yang undang. Berarti selain batal puasanya juga wajib mengqadha. Dan perlu diperhatikan, yang namanya jin itu harus dihindari sebisa mungkin. Jangan seseorang itu menggunakan istikhdam dengan jin. Istikhdam dengan, karena biasanya tidak ada yang gratis. Tidak ada pelayanan yang gratis. Pasti nanti akan ada tuntutan. Pasti akan tuntutan. Sehingga kadang-kadang naudzubillah, kadang-kadang ketika orang tua itu istikhdam dengan jin, mungkin orang tuanya masih kuat, masih mampu. Nanti jadi korban, jadi tumbal, nanti bisa saja anaknya, bisa jadi hartanya, bisa nanti pasti akan ada yang dijadikan sebagai tumbal, sebagai balasan dari khidmah yang diberikan oleh jin tersebut. Nah, cukup ya, Allah a'lam. Cukup ya. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah